Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsad Abidin, NIM K7119171 dari kelas 4B. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai jaring-jaring kubus. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar materi mengenai jaring-jaring kubus. Ada yang tahu apa itu jaring-jaring kubus? Ya, sepertinya belum ada yang tahu ya. Jadi, sebelum kita masuk ke materi jaring-jaring kubus, alangkah baiknya kita cari tahu dulu ya, apa itu pengertian dari jaring-jaring. Jaring-jaring adalah susunan poligon yang tepinya bergabung di bidang yang dapat dilipat untuk menjadi sebuah sisi dari polihedron. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbahkan. Sudah tahu ya penjelasan dari jaring-jaring? Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari kubus. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu apa itu kubus dan ada juga yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, Bapak jelaskan lagi ya bahwa kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi ya anak-anak dan juga 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar yang terdiri atas 6 bidang atau heksahedron. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak berapa kira-kira jumlah pola jaring-jaring kubus yang dapat dibuat? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pola jaring-jaring kubus yang dapat kita buat itu sekitar 11 pola. Nah, dari 11 pola ini ada beberapa lagi klasifikasi pola dari bangun ruang kubus. Yang pertama, ada jaring-jaring kubus pola 141. Pola 141 merupakan pola jaring-jaring kubus yang terdiri dari rangkaian 4 bidang sisi bujur sangkar dalam satu baris di bagian tengah yang kemudian diikut dengan satu sisi bujur sangkar di sisi kiri dan kanan. Anak-anak, supaya lebih jelas bisa lihat gambar di samping ya. Oke, itu tadi anak-anak jaring-jaring kubus dengan pola 141. Kemudian ada pula jaring-jaring kubus pola 231. Jaring-jaring kubus pola 231 merupakan pola rentangan kubus-kubus yang terdiri dari rangkaian 3 bidang sisi bujur sangkar dalam satu baris di bagian tengah, kemudian diikuti oleh 2 bujur sangkar pada bagian atas dan 1 pada bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping ya. Kemudian ada jaring-jaring kubus pola 222. Pola 22 ini merupakan bentuk pola rentangan kubus dengan rangkaian 2 bidang sisi dalam satu baris yang terletak di bagian tengah, diikuti dengan 2 buah bidang sisi berbentuk bujur sangkar atau persegi pada bagian atas dan 2 pada bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat gambar di samping ya. Nah, anak-anak, ini adalah pola jaring-jaring kubus yang terakhir, yaitu ada pola 33. Pola 33 merupakan pola rentangan kubus yang terdiri dari 3 buah bidang sisi bujur sangkar atau persegi dalam satu barisan yang diikuti dengan 3 buah bujur sangkar di bagian atas. Supaya lebih jelas, anak-anak bisa lihat gambar di samping ya. Nah, itu tadi anak-anak beberapa pola jaring-jaring kubus. Jadi, kalau kita total ada sekitar 4 pola jaring-jaring kubus yang utama dan
Ada sekitar 11 pola jaring-jaring kubus yang bisa kita buat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari jaring-jaring kubus yang dapat kita buat sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari jaring-jaring kubus, kita alangkah baiknya kita juga harus cari tahu ya, apa itu sifat-sifat jaring-jaring kubus. Nah, sifat jaring-jaring kubus itu antara lain semua sisi kubus itu berbentuk persegi, anak-anak. Jadi, kalau ada bangun persegi dan juga persegi panjang, nanti kita tidak bisa menyusunnya menjadi sebuah kubus. Kemudian, sifat dari kubus yaitu semua rusuk kubus itu berukuran sama panjang. Jadi, kalau ukuran rusuknya tidak sama panjang, tidak bisa jadi kubus ya, anak-anak. Kemudian yang terakhir, setiap diagonal bidang pada jaring-jaring kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, itu tadi anak-anak beberapa sifat-sifat dari kubus dan juga itu merupakan sifat-sifat pula dari jaring-jaring kubus yang kita kenal. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat ya bagi anak-anak. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.